Yo, what's up? Udah lama nggak ngebuat video dan kali ini mungkin saya ingin sharing dan berbagi ke teman-teman tentang remote desktop ya. Yang mana remote desktop ini banyak dipakai di sistem operasi Windows dan tentunya ini hanya berlaku dan berfungsi untuk sesama Windows aja. Dan menurut saya ini sangat membantu ya buat teman-teman yang banyak kerjaan di luar dan juga di rumah ya, karena terkadang kan kita butuh nge-remote juga ya si perangkat komputer yang kita gunain tanpa harus menginstal third party software atau aplikasi pihak ketiga. Jadi kita bisa gunain fitur bawaan dari si Windows-nya aja gitu. Nah, jadi tentu di sini cukup, bukan cukup sih ya, sebenarnya banyak manfaatnya ya, terutama kayak saya yang bekerja di IT field ini tentu penting ya buat nge-remote dan tanpa perlu bolak-balik ya buat ngecek atau mengambil file atau folder-folder tertentu di komputer yang berbeda. Dan so gimana cara kerja dari si fitur ini? So langsung aja mari kita cek. Nah, jadi di sini kita bisa langsung aja buka remote desktop. Nah, ini alamat IP-nya udah saya tambahin ya. Karena si komputer yang ingin saya remote tuh udah saya konfigurasi di sana. Dan sebenarnya sistemnya gampang aja ya, seperti server dan klien ya. Si komputer yang ingin kita remote ini sebagai server, dan komputer yang kita gunain buat nge-remote si komputer server tersebut itu sebagai klien. Dan kita bisa juga nge-inputin atau mengakses si komputer itu melalui nama dari si perangkat komputernya, nggak hanya melalui alamat IP seperti yang saya gunakan. Karena di sini saya kebetulan udah terbiasa dengan alamat IP, jadi lebih enak aja menggunakan alamat IP. Dan untuk memastikan bahwa komputer server dan klien ini bisa saling terhubung, kita bisa coba ping terlebih dahulu dari komputer klien. Nah, di sini saya gunain laptop yang saya pakai. Kita bisa coba ping ke alamat IP-nya dan pastinya saling terhubung ya. Karena kalau nggak saling terhubung dan saling komunikasi, tentu kita nggak bakal bisa nge-remote ya si komputer di sana. Dan ya perlu dikonfigurasi juga alamat IP serta user yang ingin digunakan, karena nanti ini juga menggunakan user. Kita bisa langsung connect. Nah, di bagian sini tinggal inputin aja password yang udah saya buat, karena sebelumnya saya udah buat di sana. Dan ini tampilannya, teman-teman bisa lihat di sini. Karena ya bagi saya sendiri ini cukup membantu ya buat ngeakses atau ngekontrol komputer yang berbeda dan di lokasi yang berbeda, sehingga kadang kalau kelupaan file atau folder gitu jadi gampang buat ngeaksesnya ya tanpa harus balik lagi ke lokasi. Jadi misalkan mau ngambil folder, kita bisa cek di sini di dokumen, terus kita bisa kirim nanti melalui WhatsApp atau melalui Google Drive atau cloud apapun lah buat teman-teman, dan itu tergantung dari pilihan dan varian masing-masing lah ya. Terus kita bisa akses Mozilla dan lain sebagainya buat ngakses apa aja di sini, mau ngecek kerjaan dan lain sebagainya, dan ini sangat-sangat bermanfaat sekali ya. Dan sejauh ini mungkin saya cukup lama udah gunain si remote desktop ini, dan memang sangat mempermudah dan terasa lebih nyaman tanpa harus bolak-balik ke lokasi ya. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan terkait remote desktop ini, bisa chat di kolom komentar, serta yang punya pengalaman dan mungkin udah lebih lama dan lebih dalam menggunakan remote desktop ini mungkin bisa sharing juga di kolom komentar ya buat kita-kita. Dan mungkin itu aja sedikit dari saya tentang pengalaman dari menggunakan si remote desktop ini sebagai fitur tambahan buat ngekontrol si komputer yang di lokasi yang berbeda. So mungkin cukup itu aja kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. See you next time dan terima kasih.